Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini saya akan membahas soal EHB BKS untuk kelas 12 MIPA, gitu ya. Untuk hari ini, ya, pada video ini saya akan membahas soal dalam bentuk soal uraian, gitu ya. Terdiri dari soal kelas 10, soal kelas 11, dan soal kelas 12, gitu ya. Jadi sambil eh, kalian mereview kembali, ya, merefresh ulang, mereview kembali, mungkin ada beberapa materi yang kalian tersilap, ya, atau terlupa, gitu ya, dengan apa yang saya jelaskan. Jadi bisa lebih ingat kembali, gitu ya, atau bisa juga sambil belajarnya, sambil dibuka kembali bukunya saat kelas 10 dan kelas 11, gitu ya. Oke, baik. Segera kita lanjutkan ke materinya. Oke, baik. Untuk soal yang pertama, yaitu seorang siswa kelas 10 pada waktu pada waktu praktikum kimia melakukan pemanasan terhadap 24,6 gram garam Epsom, itu ya, dirumuskannya ini MgSO4X H2O, sehingga airnya menguap. Oke. Kemudian garam yang tertinggal setelah ditimbang sebanyak 12 gram. Jadi garamnya setelah ditimbang itu sisa 12 gram. Yang ditanyakan adalah tentukan rumus hidrat dari garam Epsom tersebut. Gitu ya. Diketahui AR-nya Mg24, S-nya 32, oksigen 16, dan hidrogen 1. Oke, kemudian untuk satuan yang seperti ini, ya, saya ingatkan kembali, ya, memang di beberapa soal itu tertulis seperti ini. Tapi anggap saja kayak gram per mol, gitu ya. Dan di sini menulisnya gram mol pangkat -1, gitu ya. Nah, anggap saja gram per molnya ini nggak ada, ya, tidak apa-apa. Ya, karena AR pada dasarnya adalah tidak pakai satuan, gitu ya. Nah, kadang bentuk tipe seperti ini itu yang akan membuat kalian jadi bingung, ya, cara mengerjakannya. Jadi istilahnya seperti jebakan, gitu ya. Jadi kalian cukup mengamati angka 24, ya, Mg AR-nya 24, sulfur AR-nya 32, oksigen AR-nya 16, dan hidrogen AR-nya adalah 1. Oke. Baik, bagaimana pembahasannya? Langkah pertama, saya tulis reaksinya terlebih dahulu, gitu ya. Berarti MgSO4X H2O berubah atau saat dipanaskan berubah menjadi MgSO4 ditambah X-H2O. Gitu ya. Jadi air yang terikat dengan MgSO4 dia akan terpisah. Gitu ya. Makanya di sini ada kata sehingga airnya menguap. Gitu ya. Nah, saya ingatkan bentuk seperti ini adalah garam dalam bentuk kristal. Gitu ya. Jadi kalau di kimia, kristal itu ibaratnya seperti air tetapi yang membeku. Gitu ya. Jadi kristal adalah air yang membeku. Nah, setelah dipanaskan, maka air kristal tadi, ya, itu airnya akan menguap. Gitu ya. Dia jadi udara. Jadi H2O tapi bentuknya udara, ya, maksudnya dalam bentuk gas. Nah, maka yang tersisa adalah tinggal garamnya saja. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka berikutnya gramnya kita masukkan. Ya, tadi Epsomnya ada sebanyak 24,6 gram. Oke, berarti itu adalah miliknya garam yang ini. Gitu ya. Kemudian di sini ada kalimat garam yang tertinggal setelah ditimbang sebanyak 12 gram. Nah, maka MgSO4 itu banyaknya 12 gram. Ya. Nah, dengan demikian, masih ingat ya, massa suatu zat sebelum bereaksi dan sesudah bereaksi massanya pasti sama. Gitu ya. Nah, massa awalnya 24,6. Ya, MgSO4-nya ada 12. Nah, otomatis
H2O adalah selisihnya. Ya, tentu saja 24,6 dikurangi 12. Gitu ya. Sehingga hasilnya ketemunya 12,6 gram. Oke, miliknya H2O. Paham ya? Karena ini kalau dijumlah adalah 24,6. Ya, ingat-ingat kembali ya. Massa yang satuannya gram sebelum mohon maaf, massa yang bersatuan gram sebelum dia bereaksi maupun sesudah bereaksi massanya pasti akan sama. Oke? Nah, kalau sudah, maka kita tinggal mencari molnya masing-masing. Ya, mol dari MgSO4 maupun mol dari H2O. Sehingga, perhatikan di sini. Nah, mol dari MgSO4 kita peroleh dari 12 dibagi 120. 12 adalah gramnya, 120 adalah MR dari MgSO4. Gitu ya. Jadi silahkan dihitung kembali, ini sudah ada AR-nya. Gitu ya. Mg-nya 1, S-nya 1, ya berarti 24 tambah 32. Kemudian oksigennya 4, 16 kali 4. Ya. Oke. Kalau sudah, maka dari sini kita bisa cek. Ya, ketemunya 0,1 mol. Gitu ya. Oke. Berikutnya miliknya H2O. Ya, ingat X ini adalah koefisien. Gitu ya. Maka mol H2O diperoleh dengan cara ini 12,6 dibagi 18. Ya, masanya 12,6, 18 itu adalah MR miliknya air. Nah, kita nggak bisa langsung pakai MR-nya ini, MgSO4 X H2O. Kenapa? Karena X-nya ya, ini harus berupa angka. Kalau masih berupa X, dia tidak bisa ditentukan MR. Gitu ya. Nah, kalau sudah kita kembali ke sini terlebih dahulu, 12,6 dibagi 18, maka hasilnya adalah 0,7 mol. Nah, maka kalau sudah seperti ini, untuk mencari nilai X, ya, diperoleh dengan cara molnya air dibagi molnya MgSO4. Gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau ada tipe seperti ini, mungkin zatnya lain, ada yang BaSO4, CaSO4 gitu ya. Terserah apapun ya. Intinya kalau mau mencari X yaitu angka yang di depannya H2O, maka molnya air diletakkan di atas dibagi mol yang sebelah. Itu ya. Maka dari sini molnya air adalah 0,7 per 0,1 yaitu 7. Nah, dengan demikian yang ditanyakan adalah rumus dari garamnya. Ya, karena X-nya ketemu 7, ya sudah. Maka rumusnya adalah seperti ini. Itu ya. MgSO4 7H2. Oke? Baik. Soal nomor 2. Dalam ruang 5 liter dimasukkan sebanyak 0,1 mol HI yang terurai menurut reaksi seperti ini. Ya, reaksi kesetimbangan. Ingat ya, tandanya ini sudah bolak-balik. Oke, 2HI menjadi H2 plus I2. Jika dalam kesetimbangan terbentuk 0,02 mol gas I2, maka tetapan kesetimbangan Kc-nya ada berapa? Oke. Nah, langkah pertama saya tulis terlebih dahulu. Ya, reaksi kesetimbangannya saya tulis kembali. Oke. Berikutnya saya tuliskan, nah, mula-mula reaksi setimbang. Itu ya, saya tulis MR sama S. Ya, di sekolah mungkin sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Kalau sudah, molnya kita masukkan terlebih dahulu. 0,1 mol HI, berarti letaknya di sini. Letakkan yang mula-mula, yaitu 0,1. Kemudian, di kalimat berikutnya, jika dalam kesetimbangan terbentuk 0,02 mol gas HI, setimbang, berarti posisinya di bagian S. Awas. Oke, mohon maaf saya ulangi. Setimbang, maka posisinya adalah
di bagian S. I2 berarti di sini nanti. Itu ya. Nah, oke. Nah, yang ditanyakan KC-nya. Oke. Nah, kalau sudah, oke, terlebih dahulu kalian lihat ini. Nah, antara H2 dengan I2 ternyata koefisiennya sama. Gitu ya. Maka ini bisa langsung pindah ke sini saja. Nah, ini juga 0,02. Gitu ya. Karena di mula-mula dia nggak ada jumlahnya. Seandainya ada, gitu ya. Nah, maka eh, kita kurangi hasilnya. Gitu ya. Maka yang di atas ini dikurangi yang ada di setimbang. Maka hasilnya diletakkan di bagian reaksi. Oke. Nah, sekarang yang HI. Nah, yang HI kita harus tahu yang bereaksi berapa. Nah, maka dari I2 kita letakkan di bagian R-nya dulu. Ya, jadi ini kita pindah ke sini dulu. Itu ya, ini nggak boleh langsung ke sini. Ya, kenapa? Karena koefisiennya beda. Itu ya, itu yang pertama. Kedua, ingat, kesetimbangan tidak boleh bernilai 0. Itu ya, jadi harus ada sisanya. Walaupun itu sangat kecil. Gitu ya. Oke, sekarang I2 0,02. Nah, HI, lihat angka depannya ada 2. Berarti 0,02 dikalikan 2. Hasilnya adalah 0,04. Nah, kalau sudah, maka yang di sebelah kanan, ya, maka yang ada, mohon maaf, dalam hal ini yang sebelah kiri, ini ya, nah ini dikurangi, maka 0,1 dikurangi 0,04, hasilnya adalah 0,06. Paham ya dari sini ya? Nah, kalau sudah, oke, kalau sudah, lihat pada soal, dikatakan dalam ruang 5 liter. Oke, ruang 5 liter maksudnya bervolume 5 liter. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalian lihat H2 dan I2 koefisiennya sama. Itu yang pertama. Kedua, lihat ternyata jumlah molnya juga sama. Ya, berarti ya nilai konsentrasinya dia pasti sama. Yaitu kita dapat dari 0,02 dibagi 5. Yaitu 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasinya H2 maupun I2 itu pasti 4 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah sekarang kita hitung konsentrasinya HI. Maka ya, seperti ini, 0,06 dibagi 5. Ya, 5 itu dari 5 liter. Paham ya? Seandainya 1 liter maka nggak jadi masalah. Ya. Oke, sehingga jadinya adalah 12 kali 10 pangkat min 3. Oke, nah kalau sudah, ingat yang ditanya KC. Maka masih ingat KC sama dengan ya konsentrasi yang kanan dibagi yang kiri dikuadratkan. Karena HI-nya depannya ada angka 2. Oke, kalau sudah, lihat di sini antara HI, mohon maaf, H2 dan I2 ternyata nilainya sama ya. Nah, maka saya jadikan 1. Nah, saya menulisnya 4 kali 10 pangkat min 3, saya kuadratkan. Gitu ya, karena ini, mohon maaf, H2 4 kali 10 pangkat min 3, I2 juga 4 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya, biar tidak ribet istilahnya, ya, maka 4 kali 10 pangkat min 3, saya kurung, baru dikuadratkan. Oke, nah, yang HI, nilainya ini 12 kali 10 pangkat min 3, juga dikuadratkan, karena mengikuti rumusnya. Oke, maka dari sini hitungannya 4 kuadrat. Nah, berarti 16. Ya, 10-nya pangkat min 6. Kemudian yang 12 kuadrat adalah 144. 10-nya min 3. Oke, maaf, maksud saya min 3 dikalikan 2. Gitu ya, jadinya min 6. Maka ini bisa dicoret dua-duanya. Min 6 dengan min 6, nah tinggal 16 dibagi 144. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 1/9.
Oke, bisa ya. Oke, jadi sambil diingat kembali soal mengenai bab kesetimbangan ini. Oke, baik, soal berikutnya. Jika kelarutan MgCrO4 dalam air adalah 2 kali 10⁻5, maka kelarutan MgCrO4 dalam Na2CrO4 0,01 adalah berapa? Oke, baik. Caranya, nah, ingat, untuk mencari kelarutan MgCrO4 ya, dalam larutan Na2CrO4 0,01 m, maka dibutuhkan nilai Ksp dari MgCrO4. Oke, pertanyaannya nilai Ksp-nya sudah ada atau belum? Berdasarkan soal. Ternyata belum ada. Itu ya. Nah, maka kita cari dulu. Ya. Nah, sebelum mencari Ksp, saya tulis reaksinya terlebih dahulu biar kalian tidak lupa. Gitu ya. MgCrO4 berarti menjadi Mg2 plus ditambah CrO4 2-. Ingat, konsep kelarutan dan hasil kali kelarutan itu perkalian yang sebelah kanan. Itu ya, perkalian ion-ion yang ada di kanannya. Oke, karena ini tidak ada angkanya alias hanya berpangkat 1, ya sudah, maka dia perkalian biasa. Gitu ya. Maka kita lihat dari sini, Ksp MgCrO4 adalah nilai yang ini, itu ya, nilai yang ini 2 kali 10⁻5 dikuadratkan. Itu ya, sehingga jadinya yang 2 kuadrat adalah 4, kemudian 10⁻5 dikuadratkan jadinya 10⁻⁻10. Nah, setelah Ksp-nya ketemu, baru kita ke sini dulu. Oke, saya tulis terlebih dahulu, yaitu ya, Na2CrO4 dan MgCrO4. Itu ya. Saya beri agak spasi, ya. Saya beri spasi agak jauh sedikit, ya. Nah, ini terurai menjadi 2Na plus ditambah CrO4 2-. Yang Mg sudah seperti yang satunya ya. Mg2 plus ditambah CrO4 2-. Kalau sudah, ya, ini Na2CrO4 kan ada molaritasnya 0,01, maka kita masukkan ke sini. Oke, saya ganti jadi 10⁻2 molaritas. Kalau sudah, ini, oke, sebentar, ini kita bawa ke sini, ya, karena ini ada yang kembar. Gitu ya. Jadi ini dipindahkan ke yang kembar. Ya, yang nggak kembar nggak usah ditulis. Oke, tujuannya biar tulisan kalian tidak berjubel, gitu ya. Oke, jadi, nah kita pindah ke sini. Kalau sudah, maka 10⁻2-nya kita turunkan ke bawah sini. Ya, kita kan mau mencari yang konsentrasi MgCrO4-nya. Itu ya, ini. Nah, kita pindah ke sini. Itu ya. Nah, kalau sudah konsentrasinya ini kita misalkan X. Itu ya. Maka Mg-nya otomatis juga X. Itu ya. Maka kita cari nilai X-nya. Oke, pakai apa? Pakai rumus dari Ksp. Gitu ya. Maka Ksp MgCrO4 sama dengan konsentrasi Mg2 plus ini kali konsentrasinya ini. Oke, nah ini kan sudah ada nilainya, yaitu ini 4 kali 10⁻10. Sehingga seperti ini. Nah, 4 kali 10⁻10, Mg-nya adalah sebesar X, CrO4 2-nya sebesar 10⁻2. Seperti ini. Itu ya. Nah, dengan demikian, X-nya ketemu 4 kali 10⁻8. Itu ya. Nah, maka kelarutannya tadi, ya, kelarutan dari MgCrO4 kalau dilarutkan di dalam Na2CrO4 0,01,
ternyata dia hanya terlarut sebanyak 4 kali 10 pangkat min 8. Itu ya. Sedangkan di air nilainya dia 2 kali 10 pangkat min 5. Itu ya. Tentu yang ini pasti lebih kecil. Ya. Masih ingat dulu aturannya bahwa kalau ada ion sejenis, maka kelarutannya akan semakin kecil. Itu ya. Jadi kalau ada ion sejenis atau ada guru yang bilang ion senama, boleh. Sama saja. Gitu ya. Jadi kalau ada ion sejenis atau ion senama, gitu ya, maka kelarutannya akan semakin kecil. Oke? Baik. Nah, soal terakhir. Pada reaksi redoksnya seperti ini. MnO2 ditambah H2SO4 ditambah NaI menjadi MnSO4 ditambah Na2SO4 plus I2 plus H2O. Oke. Jika sebanyak 0,1 mol MnO2, maka volume gas iodium ya atau gas I2 yang dihasilkan dalam kondisi 0 derajat C 1 atm. Oke, masih ingat ya? 0 derajat C 1 atm adalah kondisi standar ya atau kalian dikenalnya dengan nama kondisi STP. Itu ya. Nah, itu jauh lebih mudah. Nah, nama lain dari STP yaitu ini tadi. Ya, 0 derajat C, maaf. Nah, 0 derajat C 1 atm. Inilah nama lain dari STP. Itu ya. Nah, kalau sudah, saya tulis reaksi redoksinya terlebih dahulu. Ya, saya tulis dulu. Oke. Nah, kalau ada reaksi redoks seperti ini, ya, yang dalam bentuk molekuler, jadi plus minusnya sudah ketutup, ya, alias tidak terlihat, gitu ya. Nah, maka metode yang paling tepat yaitu kita bisa menggunakan cara bilangan oksidasi. Itu ya, sehingga kita tidak perlu membongkar senyawanya. Oke. Nah, baik. Maka caranya bisa diperhatikan. Pertama, yaitu saya lihat Mn yang ini dulu, yang sebelah kiri, nanti dengan Mn yang di sebelah kanan. Oke, yang sebelah kiri berapa nilainya? Masih ingat ya, ketentuannya oksigen nilainya -2. Ya, karena di sini jumlahnya 2 berarti -4. Ya, karena -4 tinggal pindah ruas. Paham ya? Jadi ini X min 4 sama dengan 0. Berarti nilai X-nya adalah +4. Itu ya. Nah, dengan demikian Mn-nya bernilai +4. Oke. Kemudian Mn yang kanan. Oke. Masih ingat? SO4 itu muatan atasnya pasti 2 min. Nah, supaya 0 maka Mn-nya harus +2. Oke. Sekarang berikutnya. Pada NaI, perhatikan I-nya. Ya. Nah, I yang letaknya di belakang, ya, dia terdiri dari 2 unsur. Yang pertama unsurnya logam, yang kedua ada iodium. Ya, nah maka iodiumnya bernilai -1 karena letaknya di belakang. Ya, dan hanya terdiri dari 2 unsur. Sementara perhatikan yang kanan ada I2. Ya, bentuknya unsur bebas. Kalau unsur bebas, maka nilainya 0. Itu ya. Itu yang pertama. Kedua, perhatikan jumlah I yang ada di kiri dengan yang di kanan nggak sama. Ya, lihat di sini I-nya di sini adalah 1 sebelah kiri, yang di kanan I-nya 2. Gitu ya. Nah, maka kita tambah angka 2 di sini. Ya, supaya I-nya setara. Nah, resikonya awas ya, karena di sini kita menambahkan angka 2, maka bilangan oksidasinya yang awalnya
minus 1, maka harus kita kalikan 2. Jadinya nanti minus 2. Paham ya? Nah, yang 0 juga sama, harus kita kalikan 2. Oke, nah sekarang kita periksa kalau sudah lihat MN-nya. Ya, plus 4 menjadi plus 2, berarti dia turun. Maka reduksi sebanyak berapa? 2. Itu ya, karena dari plus 4 menjadi plus 2. Oke, kemudian, nah sekarang dilihat I. Yang ini, ya bisa diperhatikan. Nah, I ada di kiri, nilainya minus 2. Kan ini minus 1 kali 2, minus 2. Yang kanan tetap 0. Nah, sekarang dari minus 2 menjadi 0, itu naik. Minus 2 itu di bawah, 0 itu di atas. Itu ya. Jadi dia naik. Yaitu oksidasi 2. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ternyata antara yang reduksi dan oksidasi sama. Nah, karena sama ya sudah. Ya, kita tidak perlu melakukan perkalian silang. Ya. Nah, cuma ya di persamaan ini masih ada yang belum setara. Gitu ya. Maka saya tulis ulang kembali persamaannya. Oke, ini saya tulis ulang kembali ya biar kalian tidak repot ya. Kalau sudah, sekarang kita hitung. Ya, kita cek mana yang beda. Ya, perhatikan unsur S-nya. Ya, atau ada yang bilang, "Pak, saya langsung SO4." Boleh, nggak apa-apa. Ya, SO4 di sebelah kiri cuma ada 1 di sini. Ya kan? Sebelah kanan lihat SO4-nya ada terikat dengan Mn. Yang ini, maaf, terikat dengan Na. Karena SO4-nya ada 2, gitu ya. Nah, maka di sini kita tambahkan angka 2. Oke. Nah, akibatnya lihat hidrogennya jadi berapa? Hidrogennya jadi 4, yaitu 2 kali 2. Di sini, nah, hidrogennya cuma 1, maka harus diberi angka 2. Itu ya. Nah, dengan demikian reaksinya sudah pasti setara. Oke. Nah, kalau sudah, ya, ini sudah setara, baru angka-angkanya dimasukkan. Ingat ya, setiap ada redoks, pastikan dia sudah setara atau belum. Ya, cuma rata-rata, sekali lagi rata-rata, kalau ada tipe soal seperti ini, ya, biasanya, ya, itu redoksnya belum setara. Tujuannya biar membuat kalian pada bingung. Oke? Kalau sudah kita cek sekarang MnO2 ada sebanyak 0,1 mol. Kita letakkan di sini. Itu ya. 0,1 mol. Oke, yang ditanya adalah gas iodium atau gas iodin. Berarti yang ini. Oke, I2. Ini ya, gas iodium atau I2. Berarti I2-nya juga sama 0,1 molaritas. Kenapa sama? Kalau ditanya, karena koefisiennya sama-sama 1. Oke. Nah, kalau sudah ingat yang ditanya volume dalam kondisi STP. Nah, lu masih ingat? Ya, volume keadaan STP berarti mol atau yang 0,1 dikalikan 22,4 liter. Sehingga hasilnya adalah 2,24 liter gas I2. Itu ya, atau dikenalnya dengan nama gas iodin. Nah, sudah jelas ya? Oke, nah baik. Inilah materi yang bisa saya bagikan pada kalian ya. Semoga sambil diulang kembali ya pelajaran kimianya, sambil di refresh kembali ya. Mungkin ada yang lupaan gitu ya, maka bisa sambil lihat buku catatan pada saat dulu kelas 10 maupun di kelas 11 gitu ya. Semoga video ini bisa membantu kalian yang kelas 12 untuk belajar lebih mudah. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih
Dan selamat siang serta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.